Di antara lumpur basah hutan bakau dan rawa pasang surut, ada satu makhluk kecil yang seolah menentang aturan alam. Namanya ikan mudskipper, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai ikan gelodok. Secara ilmiah, kelompok ini termasuk dalam genus Periophthalmus, bagian dari keluarga gobi yang unik. Keistimewaannya, ia bukan sekadar ikan yang berenang di air. Ia adalah ikan yang bisa berjalan di darat. Ikan yang menaklukkan dua dunia. Sebagian besar ikan akan mati jika terlalu lama berada di luar air, namun mudskipper justru menghabiskan sebagian besar hidupnya di daratan berlumpur. Ia menggunakan sirip dadanya yang kuat seperti kaki kecil untuk melompat dan merangkak. Gerakannya lincah, meloncat-loncat pendek, bahkan mampu memanjat akar bakau dan batu yang licin. Rahasia kemampuannya terletak pada sistem pernapasan yang luar biasa. Mudskipper dapat menyerap oksigen melalui kulitnya yang lembab serta melalui rongga mulut dan tenggorokannya. Selama tubuhnya tetap basah, ia bisa bertahan berjam-jam di luar air. Ini membuatnya menjadi simbol evolusi, gambaran hidup tentang bagaimana makhluk air bisa beradaptasi menuju daratan. Mata di atas kepala, pengintai alam liar. Salah satu ciri paling mencolok adalah matanya yang menonjol di atas kepala, mirip periskop kapal selam. Mata itu dapat bergerak secara independen, memberi sudut pandang hampir 360 derajat. Saat berada di lumpur terbuka, penglihatan ini sangat penting untuk mengawasi predator seperti burung bangau atau biawak. Uniknya lagi, mudskipper bisa mengedipkan matanya dengan cara menarik bola mata masuk ke dalam rongga kepala untuk membasahinya. Ini penting agar matanya tidak kering saat berada di udara terbuka. Kehidupan di lumpur, rumah, dan wilayah kekuasaan. Mudskipper bukan ikan yang hidup sembarangan. Ia menggali liang di dalam lumpur sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Liang ini bisa memiliki beberapa lorong dan ruang udara kecil di dalamnya. Saat air pasang datang, liang tersebut terisi sebagian, tetapi tetap menyisakan kantung udara agar mudskipper bisa bernapas. Ikan ini juga sangat teritorial. Pejantan sering terlihat berdiri tegak, mengangkat sirip punggungnya yang berwarna cerah sebagai tanda peringatan bagi pesaing. Jika ada penyusup, mereka akan melakukan pertunjukan agresif, melompat tinggi, membuka mulut lebar, bahkan bertarung secara fisik. Cinta di tengah lumpur. Saat musim kawin tiba, pejantan akan memikat betina dengan gerakan melompat dan tarian unik. Setelah betina tertarik, ia akan diajak masuk ke dalam liang untuk bertelur. Telur-telur tersebut ditempatkan di ruang khusus yang kaya oksigen. Pejantan bertugas menjaga dan memastikan aliran udara tetap tersedia dengan cara naik ke permukaan dan membawa gelembung udara ke dalam liang. Perilaku ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan insting perlindungan yang tinggi, sesuatu yang jarang kita bayangkan dari seekor ikan kecil. Pemangsa mikro yang penting. Dalam ekosistem bakau, mudskipper berperan sebagai pemangsa serangga kecil, krustasea, dan cacing lumpur. Dengan memangsa hewan-hewan kecil ini, ia membantu menjaga keseimbangan populasi di wilayah pasang surut. Di sisi lain, ia juga menjadi mangsa bagi predator yang lebih besar, menjadikannya bagian penting dari rantai makanan.
penjaga hutan bakau. Mudskipper banyak ditemukan di wilayah tropis Asia dan Afrika, termasuk pesisir Indonesia. Kehadirannya menjadi indikator kesehatan ekosistem mangrove. Jika populasi mudskipper menurun, itu bisa menjadi tanda kerusakan habitat akibat pencemaran atau alih fungsi lahan. Hutan bakau bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga benteng alami bagi manusia dari abrasi dan badai. Dengan menjaga habitat mudskipper, kita juga menjaga keseimbangan alam pesisir. Simbol evolusi yang hidup. Mudskipper bukan sekadar ikan unik. Ia adalah pengingat bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan dan beradaptasi. Di antara lumpur, panas matahari, dan ancaman predator, ia melompat dengan berani. Makhluk kecil yang menyeberangi batas antara air dan darat. Di dunia yang terus berubah, Mudskipper mengajarkan satu hal penting. Bertahan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang kemampuan beradaptasi.